Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Febriani dengan NIM 17066 dan rekan saya Raisa Naila dengan NIM 170664046 dan rekan saya lagi yang bernama Rinda Lisniawati Lutfiah dengan NIM 170660021. Kami berasal dari kelompok 8. Nah, saya akan menganalisis data menggunakan aplikasi Evius. Yang pertama, kita terlebih dahulu untuk membuka aplikasi Evius. Jika sudah terbuka aplikasi Evius, maka kita akan membangun work file. Nah, dalam analisis data dengan menggunakan Evius, hal yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah membuat suatu work file. Work file ini dimanfaatkan sebagai tempat untuk memasukkan data, menyimpan data, membuat suatu data baru, serta untuk menyimpan hasil analisis yang dilakukan. Nah, yang pertama kita akan mencet create a new Evius work file. Nah, yang kedua, kita akan memilih jenis data yang akan dianalisis. Nah, pada Evius terdapat 3 macam data yang dapat dianalisis. Yang pertama itu ada unstructured atau undet, yaitu berupa data cross-section. Nah, pada jenis data ini kita cukup memasukkan jumlah data yang akan dianalisis. Nah, yang kedua itu ada det regular frequency. Nah, yaitu berupa data time series. Nah, pada jenis data ini, kita perlu terlebih dahulu menentukan frekuensi pengukuran dari data series tersebut. Apakah data diukur harian, mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran, atau tahunan. Nah, selain itu, perlu juga memasukkan tahun awal dan akhir data yang dianalisis. Nah, yang ketiga itu ada balance panel, yaitu berupa data panel. Pada jenis data ini, kita harus terlebih dahulu menentukan frekuensi pengukuran dari data series awal dan akhir tahun pengukuran dan jumlah data untuk masing-masing variabel. Karena data saya itu balance panel, maka kita klik balance panel. Nah, lalu yang selanjutnya, kita akan memilih panel specification, itu frekuensi. Jadi misal kalian datanya bulanan, boleh dipencet monthly. Nah, karena data saya tahunan, jadi dipencet dikliknya annual. Nah, terus boleh dicek dari data awal dari data tersebut tahun berapa. Kita lihat ke Excel. Karena data saya dimulai dari tahun 2002, jadi tinggal diisi aja. Dan berakhir di 2008. Dan jadi number of cross section itu seberapa banyak dari data tersebut. Misal saya ada data perusahaannya itu dari A sampai J sampai U, berarti ada 21 number of cross sectionnya. Tinggal dipencet, klik OK-nya. Nah, jadi berdasarkan hasil tersebut diperoleh informasi bahwa data yang akan dianalisis sejumlah 147 OBS dengan observasi adalah tahunan. Variabel C menyatakan konstanta yang berfungsi untuk menyimpan hasil estimasi parameter dari data yang akan dianalisis, sedangkan receipt berfungsi
RESIT berfungsi sebagai tempat penyimpanan residual atau sisaan dari analisis data yang dilakukan. Nah, work file ini sudah siap untuk digunakan sebagai tempat penyimpanan data yang akan dianalisis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menambah data atau import data. Nah, untuk menambah data pada work file terdapat dua cara yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama dengan menambahkan secara langsung dan yang kedua menambahkan data melalui import data. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang menambah data secara langsung. Nah, langkah-langkah menambah data secara langsung sebagai berikut. Yang pertama, kita klik quick atau lalu kita ke empty group edit series ini, boleh diklik. Dan selanjutnya akan keluar kolom yang siap diisi dengan data, yaitu ini. Lalu kita copy data yang akan dianalisis pada kolom tersebut. Kita copy dari Excel. Sudah di copy. Selanjutnya kita beri nama variabel atau ya kita rename dari sini. Kita rename. Yang pertama tuh namanya DTA. Kita beri kita klik OK. Selanjutnya kita beri nama variabel yang kedua. Kita rename. Yang kedua tuh namanya size. Klik OK, lalu variabel ketiga kita rename. Lalu variabel keempat lalu variabel kelima lalu variabel keenam. Oke, jadi ini sudah di rename, semuanya sudah di rename. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, setelah sebelumnya rekan saya menjelaskan bagaimana cara menambahkan data pada eViews dengan secara langsung, maka berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menambahkan data melalui import data. Jadi, hal pertama yang harus kita siapkan adalah data pada Excel dengan format di sini ada perusahaan, lalu tahun, dan juga variabel-variabelnya. Nah, berikutnya kita langsung pergi ke file, lalu import, dan import from file. Lalu kita cari data Excel yang akan kita input, lalu klik open. Berikutnya kita pastikan bahwa sheet di sini sudah sesuai dengan data yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan sheet 1. Selanjutnya kita pergi ke next. Lalu juga next. Nah, kemudian di sini kita pastikan bahwa karena data yang kita gunakan adalah data panel, maka saya menggunakan date panel. Selanjutnya, di sini ada cross sectionnya itu ada perusahaan, di sini ada perusahaan A, B, sampai U, lalu data seriesnya itu adalah kolom tahun. Untuk selanjutnya kita finish, lalu kita klik yes. Nah, berikut data yang telah kita import dari
Excel tadi. Di sini ada DTA, lalu growth, dan lain-lainnya. Nah, ini hasilnya sama seperti yang dilakukan oleh rekan saya sebelumnya dengan cara langsung. Ini seperti ini. Hasilnya sama. Oke. Baik, untuk berikutnya kita akan memunculkan statistika deskriptif dari data-data yang telah kita input baik secara langsung maupun melalui import dengan Excel yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi pada eViews ini memiliki fitur untuk menghitung mean, median, modus, nilai maksimum, nilai minimum, kurtosis, dan ukuran deskriptif lainnya. Selain itu, eViews juga dapat memunculkan grafik untuk menggambarkan data-data yang telah kita import tadi. Nah, jadi untuk pertama kita akan memunculkan terlebih dahulu deskriptif statistika datanya. Kita bagi ke quick, lalu ke grup statistik, lalu deskriptif statistik, dan individual samples. Nah, di sini kita dapat mengetikkan satu atau lebih data yang akan kita munculkan statistik deskriptifnya. Di sini saya akan munculkan terlebih dahulu satu, yaitu growth. Klik OK. Nah, di sini akan muncul data dari growth berupa mean, median, maksimum, minimum, dan ukuran deskriptif lainnya. Nah, untuk memudahkan kita melakukan copy paste, maka kita dapat mengklik fitur freeze, lalu kita dapat melakukan copy paste untuk data ini. Oke. Contohnya adalah seperti ini, maka hasil yang akan terlihat adalah seperti ini. Lalu kita lanjut, untuk menyimpan tabel dari deskriptif data ini, maka kita bisa mengklik name. Nah, di sini bisa kita ketikkan terlebih dahulu format nama yang akan kita gunakan. Contohnya adalah deskriptif underscore growth. Maka tabelnya akan muncul di sebelah sini dengan nama deskriptif growth. Nah, untuk ini bisa kita close terlebih dahulu. Nah, untuk memunculkan statistika deskriptif yang lebih dari satu data, itu kita bisa ketikkan saja data-datanya, contohnya data growth dan juga prof. Kita klik OK. Nah, di sini akan muncul mean, median, maksimum, dan ukuran deskriptif dari data growth dan juga profnya. Oke. Nah, untuk berikutnya kita akan memunculkan diagram untuk satu variabel terlebih dahulu. Di sini kita bisa pencet quick lalu grab. Lalu di sini kita tuliskan satu datanya terlebih dahulu, contohnya growth. Oke. Lalu untuk grab type-nya itu ada basic type. Nah, spesifiknya karena kita akan memunculkan diagram garis terlebih dahulu, kita bisa klik line dan simbol. Lalu kita klik OK. Nah, di sini akan muncul nah, berikutnya ini grafik yang muncul. Jadi di sini untuk sumbu X-nya ini adalah cross section dan juga time series dari variabel growth ini. Jadi di sini ada perusahaan A di tahun 2002. Dia memiliki pertumbuhan sebesar 0,23. Lalu perusahaan C misalnya di tahun 2006 itu pertumbuhannya adalah 0,1. Nah, jadi di sini untuk sumbu Y-nya ini adalah rasio dari pertumbuhannya. Nah, hal yang sama bisa kita lakukan untuk menyimpannya. Kita bisa klik name, lalu di sini ada diagram garis. Kita memerlukan underscore untuk bisa menyimpannya, diagram garis underscore growth contohnya. Oke.
Oke, hal yang sama akan muncul di sebelah kiri ini. Lalu untuk misal kita ingin mengubah menjadi diagram diagram batang, maka kita bisa langsung mengklik di sini template, lalu kita ke grab type lagi, lalu basic type, dan kita pilih basic grab type. Basic grab type-nya itu adalah bar. Oke, maka di sini akan muncul diagram batang dari pertumbuhan. Hal yang sama juga terlihat di sini. Di sini ada tahun dan juga cross sectionnya atau perusahaannya, dan di sini juga ada pertumbuhannya. Lalu bisa kita simpan juga ke name, lalu kita rename diagram batang. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Jadi setelah teman saya menjelaskan terkait cara menampilkan diagram garis dan diagram batang, selanjutnya saya akan memperlihatkan cara untuk memperlihatkan diagram area. Nah, untuk caranya sama seperti yang dijelaskan oleh teman saya, yaitu kita klik template. Nah, kemudian grab type, karena kita akan menampilkan diagram area, jadi kita klik area, kemudian klik OK. Nah, di sini bisa kita lihat tampilan dari diagram area, di mana sumbu horizontal ini atau sumbu X ini menampilkan tahun dan juga perusahaannya, kemudian sumbu Y atau yang vertikal ini menunjukkan growth-nya. Untuk di save, kita klik name, kemudian kita ketik diagram score area growth. Oke. Dan nanti akan muncul di sebelah sini. Nah, karena kita sudah memperlihatkan cara untuk menampilkan diagram garis, diagram batang, dan juga diagram area untuk variabel growth, di mana itu variabelnya hanya satu. Selanjutnya saya akan memperlihatkan cara bagaimana untuk menampilkan diagram yang lebih dari satu variabel. Nah, untuk caranya itu hampir sama dengan cara yang sebelumnya, di mana kita sebentar. Kita klik quick, kemudian klik grab. Nah, yang membedakan di sini kita bisa memasukkan lebih dari satu variabel. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk dua variabel, di mana variabel pertama itu variabel growth dan yang kedua itu adalah variabel prof. Klik OK. Nah, tampilannya sama seperti cara yang sebelumnya yang untuk satu variabel. Nah, di sini kita klik grab type, kemudian kita klik line and symbol karena untuk yang pertama saya akan memperlihatkan bagaimana tampilan untuk diagram garis dari dua variabel ini. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, jadi ini tampilan dari diagram garis untuk dua variabel, yaitu variabel growth dan juga variabel prof. Nah, bisa kita lihat bahwa dengan garis horizontal ini atau sumbu X ini menunjukkan tahun, dan garis vertikal atau sumbu Y ini menunjukkan variabel growth dan juga variabel profitabilitas. Nah, jadi untuk garis yang biru ini mewakili atau menunjukkan variabel dari growth, dan untuk yang garis orange ini mewakili atau menunjukkan dari variabel profitabilitas. Jadi diagram ini fungsinya untuk membandingkan dua variabel, yaitu variabel growth dan juga variabel profitabilitas. Nah, dari diagram ini juga terlihat bahwa garis biru atau yang mewakili variabel growth ini menunjukkan fluktuasi yang signifikan dari waktu ke waktu dengan beberapa puncak dan juga lembah.
Nah, kemudian untuk garis orange yang mewakili variabel profitabilitas ini tampak lebih stabil dibandingkan dengan variabel growth dengan variasi yang lebih kecil. Jadi bisa disimpulkan bahwa nilai variabel growth ini umumnya berfluktuasi di atas dan di bawah variabel profitabilitas, yang menunjukkan bahwa variabel growth ini lebih bervariasi dibandingkan dengan variabel profitabilitas panjang periode yang diambil. Nah, untuk konsepnya itu kita sama seperti yang sebelumnya, yaitu klik name, kemudian kita klik diagram underscore garis untuk growth dan juga profitabilitas. Kita klik OK. Nah, kemudian saya akan memperlihatkan bagaimana cara untuk menampilkan diagram areanya. Nah, untuk caranya sama seperti yang tadi, kita klik grab, terus memasukkan variabel yang akan kita tampilkan, yaitu growth dan juga profitabilitas. Kemudian kita klik OK. Nah, karena di sini kita akan menampilkan diagram area, jadi kita klik area. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, di sini bisa dilihat tampilan dari diagram area itu. Nah, untuk tampilannya mirip dengan diagram garis yang sebelumnya. Nah, sebelum itu kita save dulu diagram area. Nah, sebenarnya kita tuh bisa ngambil memunculkan dari diagram lainnya dari diagram yang sebelumnya. Jadi caranya sama seperti cara yang pertama, yaitu kita klik template, kemudian kita klik graph type, habis itu kita klik area. Nah, di sini kan saya akan menampilkan untuk diagram area. Nah, untuk itu kita jangan lupa untuk mengklik multiple series. Nah, kita klik stack and lines, bars or areas, kemudian klik OK. Nah, hasilnya sama seperti tadi, cuman agar lebih mudahnya seperti itu. Nah, untuk yang terakhir itu saya akan memperlihatkan cara untuk menampilkan scatter plot. Nah, untuk caranya sama, yaitu grab dan memasukkan variabel yang akan ditampilkan, yaitu variabel growth dan juga prof. Kemudian klik OK. Nah, karena di sini kita akan menampilkan scatter plot, jadi kita klik scatter, kemudian klik OK. Nah, ini adalah tampilan scatter plot dari variabel growth dan juga variabel profitabilitas. Nah, jadi gambar ini tuh menunjukkan scatter plot yang menggambarkan hubungan antara dua variabel, variabel growth yang berada di sumber X dan juga variabel profitabilitas yang di sumber Y. Nah, jadi dari gambar scatter plot ini bisa dilihat bahwa titik-titik data ini tersebar di sekitar sumbu tengah. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar data ini memiliki nilai variabel growth dan juga variabel profitabilitas yang relatif rendah. Nah, di sini juga terlihat sebagian besar titiknya itu berkumpul di sekitar titik pusat plot. Tapi nggak ada pola yang jelas untuk menunjukkan korelasi positif atau negatif yang kuat antara variabel growth dan juga variabel prof. Jadi bisa kita simpulkan bahwa hubungan antara kedua variabel ini tuh lemah atau tidak signifikan. Jadi secara keseluruhan scatter plot ini tuh menunjukkan bahwa tidak ada korelasi yang jelas antara variabel growth dan juga variabel prof dalam data panel ini. Kemudian jangan lupa untuk kita sama diagram
Oh, salah. Scatter ya. Scatter growth dan oke. Baik, mungkin sekian tutorial EVIOS dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami dan membantu teman-teman sekalian. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.